Bahasan teks kita terambil dari Mazmur 22 ayat 4 yang berkata, "Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Kata bertahta, bersemayam. Engkau yang kudus, yang bersemayam, bertahta di atas puji-pujian. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ada pertanyaan yang menggelitik yang sering ditanyakan, dan ada seorang ibu bertanya kepada saya, "Apakah benar, Pak, jika kita memutar lagu-lagu rohani di toko atau di mobil kita, maka usaha kita akan lancar dan pekerjaan kita akan berhasil?" Pertanyaan ini mewakili tentunya kita semua, orang-orang percaya, orang-orang yang sering mendengarkan khotbah atau firman Tuhan dan sering mendengarkan statement ini, ada kuasa dalam pujian, sehingga aplikasinya mereka mau memutar lagu-lagu di tempat usaha mereka dengan harapan bisa usahanya bisa laris dan berhasil. Nah, apakah hal ini benar atau bagaimana? Nah, ini yang kita mau bahas sekarang. Kita mau uh, lihat apa kata firman Tuhan, dan nanti di bagian akhir saya akan menjawab akan hal itu. Nah, untuk itu secara eksposisi Alkitab, saya akan mencoba memaknai teks. Apa makna Tuhan bersemayam, bertahta di atas puji-pujian? Apa artinya? Yang pertama, dalam konteks luasnya tentang puji-pujian di dalam Alkitab, maka yang pertama, Allah berkenan akan pujian umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita melihat konteks yang luas dalam hal ini, di dalam perjanjian lama, ada suku khusus, yaitu suku Lewi yang dikhususkan Tuhan untuk mempersiapkan penyembahan, dan ada bani khusus yang disiapkan untuk mempersiapkan pujian penyembahan dalam ibadah-ibadah Israel pada waktu itu. Sehingga kalau kita melihat dalam event raja-raja yang dipuncaki oleh Raja Daud dan Salomo, bagaimana puji-pujian mendapat tempat sentral dalam penyembahan bangsa Israel. Dan itu dalam sejarah. Begitu pula Mazmur. Kalau kita melihat Mazmur, artinya pujian, nyanyian, maka Tuhan meminta umatnya. Dalam Mazmur 47 ayat 47 mengatakan, "Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah, bermazmurlah." Saudara, kita melihat bagaimana pentingnya dan bagaimana Tuhan berkenan akan puji-pujian di dalam perjanjian lama. Begitu pula dalam perjanjian baru secara konteks luas. Efesus 5 ayat 20-21, di mana setiap perkumpulan orang percaya yang percaya kepada Yesus, Tuhan meminta umatnya menaikkan kidung puji-pujian, nyanyian rohani, penyembahan kita kepada Allah. Lalu apa tujuan memuji menurut Alkitab? Dalam waktu yang pendek ini saya meringkasnya menjadi tujuan kita memuji karena memang Ia berkenan kepada puji-pujian itu. Tujuannya adalah untuk menyembah Dia. Lewat pujian kita menyembah, mengagungkan Dia, menaikkan syukur atas penyertaannya, dan sekaligus ada doa. Nyanyian doa itu bisa juga dibuat dalam bentuk nyanyian untuk berelasi, bersekutu, dan menyembah Dia. Tetapi juga nyanyian, tujuan kita memuji adalah berisi pengajaran-pengajaran, supaya umatnya mengingat akan semua sifat-sifat Tuhan dan karya-karyanya di dalam kehidupan orang percaya. Tapi yang ketiga juga tentunya berisi tentang pengharapan. Bagaimana nyanyian itu menciptakan dan membuat umatnya memiliki pengharapan akan kedatangan Mesias, dan dalam perjanjian baru akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan pengharapan-pengharapan yang lain yang Tuhan telah janjikan. Jadi kita melihat bahwa dalam konteks luas, makna Allah bersemayam atau bertahta di atas puji-pujian adalah Allah berkenan akan pujian dari umatnya. Nah, yang kedua adalah kalau kita melihat konteks Mazmur 22 yang kita baca tadi tentang Tuhan bertahta di atas puji-pujian itu, maka kita akan melihat yang kedua adalah Tuhan memberkati umatnya
yang menyembah dan memuji Dia dengan segenap hati. Itu prinsip yang kedua. Tuhan memberkati umatnya yang menyembah dan memuji Dia dengan segenap hati. Kalau kita melihat Mazmur 22 tadi, dia bersemayam di atas puji-pujian, berbicara tentang bahasa figuratif, bahasa simbol. Seperti Tuhan sedang dibayangkan sebagai seorang pribadi yang mulia, yang sedang duduk di dalam tahta, di dalam bait Allah yang mulia itu, dalam sorga yang mulia itu. Dan itu dimaknai, dan kursinya, tahtanya itu adalah puji-pujian. Itu bahasa figuratif untuk memaknai tentang kehadiran Tuhan, bahwa Dia senang menerima pujian umatnya, dan Dia berkenan akan puji-pujian itu. Jadi ini adalah kata bertahta, berbicara tentang bagaimana Tuhan hadir, Tuhan senang, Tuhan please, dan Tuhan joy, ada sukacita di dalam puji-pujian. Dia menerima pujian kita sebagai persembahan kita kepada Dia. Itulah makna Tuhan bersemayam, bertahta di atas puji-pujian. Konteksnya apa dalam Mazmur 22? Daud sedang menyanyikan pujian ini dalam konteks dia sedang memasuki masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit, masa-masa di mana ketika dia diangkat menjadi raja, tidak serta-merta dia mendapat respek dan mendapat kekuasaan itu. Tetapi dia justru masih menghadapi oposisi yang berat dari Saul dan semua tentara-tentara pengikut-pengikut yang setia kepada Saul dan mengejar Daud. Dan dalam keadaan yang seperti itu, tidak lain dan tidak bukan ia menjatuhkan dan hanya mengharapkan Tuhan sebagai sumber pertolongannya. Dan dalam masa-masa yang berat dan kesulitan inilah, ketika dia berada di gua, di tempat yang tersembunyi, dimanapun dia berada, dia selalu mengingat Tuhan dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan apa? Dengan meminta kehadirannya. Karena memang Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Dia meminta kehadiran Tuhan. Ketika dia menyembah Tuhan, dia meminta Tuhan hadir bersama dengan dia, menyertai dia, menolong dia dengan dalam kuasanya yang ajaib, menuntun dan memberkati seluruh kehidupannya. Nah, jelas di situ pujian berbicara tentang ekspresi iman dan yang berelasi dengan Tuhan, dengan satu keyakinan Tuhan bekerja secara ajaib dalam kehidupan. Itu dalam Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kalau kita melihat contoh yang sama terjadi dalam diri Rasul Paulus. Kalau kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26, ketika Paulus dan Silas dipenjara di Filipi, maka kita akan melihat bagaimana sikap Paulus dan Silas di penjara. Di dalam ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kalau kita melihat teks ini jelas, ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Ada peristiwa momen yang sangat luar biasa terjadi, yaitu tembok penjara itu roboh dan kepala penjara di Filipi akhirnya bertobat karena Paulus dan Silas tidak lari. Tetapi ingin membuktikan, menyatakan bahwa Tuhan memang hadir di atas puji-pujian umatnya dan menyatakan kuasa, sifat-sifat kemahakuasaannya, kedahsyatannya dalam kehidupan orang percaya. Jadi benar ketika kita bicara tentang puji-pujian, ketika hamba-hamba Tuhan mengatakan ada kuasa dalam pujian, itu benar. Bapak Ibu sudah menyaksikan pengalaman-pengalaman itu dalam sejarah gereja. Tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu dengan pengajaran malam ini, dengan memaknai makna itu,
kita tidak boleh menganggap remeh lagi pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh menganggap sepele pujian dan penyembahan itu. Tetapi yang ketiga, sebelum saya menjawab pertanyaan saya yang pertama tadi, maka yang ketiga adalah diperlukan hidup yang kudus untuk dapat menikmati persekutuan dengan Dia lewat pujian itu. Ketika kita mengatakan ada kuasa dalam pujian, maka kita tidak semerta-merta memperalat Tuhan dengan mengatakan kalau saya memuji Tuhan, maka otomatis Dia akan memenuhi apa yang saya inginkan. Kalau saya memutar lagu rohani, otomatis dagangan saya akan laku. Kalau saya memutar lagu rohani di mobil, otomatis pekerjaan saya akan diberkati. Bukan seperti itu cara kerja pujian dan penyembahan yang kita lakukan. Tetapi pertama-tama diperlukan kehidupan yang kudus. Dari mana itu? Kalau kita melihat ayat Mazmur 22 ayat 4 tadi, padahal engkaulah yang kudus. Kata kudus di sini adalah sebuah ekspresi yang diucapkan oleh Daud. Ketika saya mau memuji dan menyembah Tuhan, maka saya juga harus memiliki kualitas utama dalam penyembahan, yaitu kekudusan. Kekudusan itu dalam kekristenan berbicara tentang status dan proses. Artinya, kita tidak pernah sempurna. Tapi secara status kita dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita dalam proses pengudusan. Dengan kata lain, kita selalu datang dalam liturgi-liturgi gereja, kita mengaku dosa, mengoreksi, meminta Tuhan menguduskan dan mengampuni kita. Hanya dengan kualitas itulah kita bisa menyembah Tuhan dengan benar dan menyaksikan kuasa-Nya bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi diperlukan kualitas ini dalam penyembahan kita dan pujian. Dia bukan sebuah jimat yang dipakai untuk membuat apa yang kita mau berhasil. Tetapi dia lahir dari sebuah relasi yang dimulai dengan kata kekudusan itu. Itu sebabnya ketika saudara menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan, maka saudara datang dengan di dalam rumah ibadah. Saudara mulai dengan ketenangan hati, kesiapan hati. Maka saudara diminta untuk merenung, memeditasi. Kalau dalam liturgi-liturgi tradisional disuruh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena itulah kualitas yang diperlukan untuk menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam puji-pujian dan penyembahan itu. Kemudian kualitas yang kedua di samping kudus adalah ada iman dan percaya. Konteks Mazmur 22 mengingatkan pentingnya kalau kita melihat Daud dalam keputusasaan dia percaya dan dia beriman bahwa Tuhan pasti akan berbuat sesuatu dengan cara dan kedaulatannya untuk menolong umatnya. Dan itulah puji-pujian akhirnya dinaikkan dari hati yang dalam, hati yang berelasi, hati yang menyembah. Dan hanya dengan itulah kuasa Tuhan bekerja. Ketika saya dalam keadaan dalam kesulitan-kesulitan yang berat, saya selalu mengekspresikannya dengan puji-pujian. Puji-pujian itu memberikan saya kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan. Saya teringat, saya akan menceritakan singkat ketika saya menyelesaikan disertasi saya di Amerika Serikat. Saya ingat sekali, waktu itu dosen pembimbing saya menyetujui, tetapi ada namanya editor bahasa Inggris saya, mencoret penuh dan memberi komen yang sangat keras, di mana bahasa Inggris saya masih belum scholarly, belum ilmiah. Dan saya harus mengulangnya dari awal. Dan saya membuat saya putus asa. Di tengah keputusasaan itu, saya menyalakan sebuah lagu di laptop saya. Saya ingat di tahun 2006 itu. Lalu laptop itu, saya ada koleksi sebuah lagu namanya Sari Simorangkir. Pengharapan, Tuhanlah pengharapan. Bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku. Lalu saya menyanyi lagu itu. Dan saya meminta Tuhan menjamah saya. Dan apa yang terjadi saudaraku yang kekasih? Saya menangis. Saya merasakan ketidakmampuan saya. Saya mengaku kepercayaan diri saya terlalu berlebihan. Dan saya menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi?
Dalam proses 2 bulan saya mengerjakan, hati saya dipenuhi pujian. Dan Tuhan hadir, dia bersemayam, dia bertahta di atas puji-pujian. Sifat-sifatnya, kasihnya, kedaulatannya, dan kekuatannya dinyatakan. Sehingga 2 bulan kemudian ketika saya memasuki masa ujian disertasi, saya mendapat hasil yang sangat baik. Itu bukan karena kekuatan, tapi karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa, yang menyertai. Dia bersemayam, benar-benar bersemayam di atas puji-pujian. No doubt, saya tidak pernah meragukan itu lagi. Tetapi ia bekerja bukan sebagai seperti jimat yang saya taruh putar lagunya, tetapi saya melakukannya dengan hati saya menyembah kepada Tuhan. Ketika ada ibu yang bertanya di awal tadi tentang apakah bisa ketika saya memutar lagu-lagu itu akan membuat usaha saya laris. Saya harus mengatakan ketika Bapak Ibu memutar lagu di toko atau dimanapun, ikutlah menyanyi dari hati, yakinilah. Dan ketika Bapak Ibu meyakininya, maka dia bertahta di atas puji-pujian. Dia bukan alat. Itu hanya kaset, itu hanya sebuah piringan atau CD atau disk yang tidak ada fungsinya. Tetapi ketika dari hati penyembah-penyembah inilah, maka Allah bersemayam di atas puji-pujian itu. Begitu pula dengan waktu diputar di mobil. Bukan alat itu yang membuat karir kita diberkati. Tapi ketika kita bersama-sama menyanyi dengan instrumen itu, lalu kita membawa hati kita kepada Tuhan. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Nah, itulah yang dimaksud dengan Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Ingat, kalau saya ditanya, apakah Tuhan melihat bentuk pujian, cara menyanyi? Tidak, Tuhan tidak melihat bentuknya. Tapi dari hati yang menyembah kepada Tuhan. Di gereja-gereja ada lagu-lagu tradisional, ada hymns, ada kontemporer, musik-musik masa kini. Tapi ada juga musik-musik tradisional. Seperti di pedalaman Papua yang hanya menggunakan suara. Dan seterusnya. Semuanya diterima oleh Tuhan. Karena keluar dari hati yang terdalam di hadapan Tuhan. Jadi dapat kita simpulkan, pujian itu memiliki banyak peran. Dan Tuhan mau kita memuji dengan berelasi, dengan bersungguh-sungguh di dalam penyembahan kita. Karena pujian itu dimaksudkan sebagai relasi pertama-tama kepada Tuhan. Dan dia memberikan pengajaran, mendidik kita lewat pujian dan penyembahan kita. Dan di dalamnya ketika kita berelasi dan menerima dan mengimani semua pengajarannya, maka kita dapat mengatakan kita boleh menyaksikan kuasa penyertaan. Orang yang memuji dan menyembah Tuhan dari hati yang terdalam, relasi yang kuat dengan Tuhan, dan siap diajar oleh puji-pujian dan lagu-lagu yang adalah mazmur, akan menyaksikan kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Saya kembalikan kepada Misa. Iya, terima kasih Pak untuk pembelajarannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kita kembali belajar kalau Allah bertakhta dalam setiap pujian kita, tapi bukan dalam bentuk saja, tapi dari hati kita yang terdalam yang mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah Pak, ini ada titipan pertanyaan nih Pak. Titipan pertanyaannya seperti ini. Baru-baru ini kan lagi heboh di salah satu aplikasi yang sangat tren lah di kalangan anak-anak muda saat ini, bahkan juga untuk kita semua. Sangat lagi heboh dengan lagu rohani atau lagu yang dipakai untuk yang dipakai dengan versi atau genre remix seperti itu Pak. Jadi ada genre yang bagi orang-orang tertentu ini sebenarnya tidak pantas. Bagi orang-orang tertentu ya Pak, sebenarnya apakah pantas lagu rohani ini di remix seperti itu. Nah kalau kita kaitkan dengan 1 Korintus 10 ayat 23 yang mengatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Nah, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, di situ ada yang mempertanyakan apakah
bisa pujian rohani ini atau pujian yang sering kita nyanyikan di gereja ini bisa diremix dengan cara seperti itu? Apakah Allah juga bertakhta dengan pujian seperti itu? Monggo Pak bisa dijawab. Ya, memang tadi di awal saya sudah jelaskan kepada para penonton bahwa saya memang bukan ahli musik gereja. Memang saya adalah Bible expositor, pengajar Alkitab. Nah, untuk pertanyaan remix dan ini musik ini memang perlu ditanyakan kepada ahlinya dan pakarnya. Tetapi saya ingin mengatakan yang pertama adalah kita tidak boleh menjadi batu sandungan bila kita, saya selalu punya prinsip di dalam pelayanan internal gereja, bagaimana, apakah dapat diterima. Ini perlu disosialisasikan, jangan menjadi batu sandungan. Karena biasanya di dalam gereja ada tradisi-tradisi pujian yang sudah ada, yang sudah terbentuk, lalu tiba-tiba datang yang baru, biasanya dengan nyanyian hymns, tiba-tiba nyanyian kontemporer, itu butuh pengajaran dan butuh sosialisasi. Yang kedua, kita dari media sosial daripada langsung menghujat, mari kita tanya kepada pakarnya terlebih dahulu. Jangan karena preferensi kita tentang sense of music kita sangat ditentukan oleh tradisi dan memori masa lalu kita. Itu yang menjadi cara kita mengatakan ini lagu yang disebut lagu penyembahan. Bagi orang tua saya sebagai contoh, ketika dia menyanyi lagu hymns, dia seperti merasa dekat sekali dengan Tuhan. Dan ketika ada anak muda menyanyi dengan pakai full band, dia merasa waktu itu almarhum ayah saya sangat dia jengkel ya, dia tidak terlalu senang dengan itu ada di gereja. Tetapi kemudian kita sadar bahwa semua itu karena faktor memori yang terjadi pada waktu kita kecil besarkan dalam sebuah gereja. Namun sebelum kita mengatakan ya dan tidak, sebaiknya kita bertanya dulu, bagaimana ini kepada pakar-pakar musik yang ahli. Saya sendiri seperti di awal, saya bukan ahli musik gerejawi, tetapi seorang pengajar Alkitab yang bahas secara teologis daripada lagu. Seperti itu, Miss Susan. Iya, terima kasih Pak untuk penjelasannya, jawabannya. Ada juga titipan pertanyaan Pak. Ini kan berkaitan dengan sebuah pujian, lirik dari sebuah pujian rohani itu. Apakah itu juga mempengaruhi Allah bertakhta atau pujian itu? Nggak sedikit kita mendengar dan kita tahu bahwa ada beberapa lagu-lagu rohani yang tidak ada objek spesifiknya untuk Tuhan siapa. Saya pernah langsung juga bertemu dengan seorang pendeta yang kalau tidak ada kata Tuhan Yesusnya, tidak ada pujian untuk menyembah Tuhan Yesusnya, tidak ada lirik dalam kalimat itu ada kata Tuhan Yesus, dia tidak mau pujian itu ada di setiap liturgi gereja. Jadi harus ada kalimat nama Tuhan Yesus atau harus ada objek jelasnya kepada Tuhan siapa. Nah, apakah itu juga berpengaruh Allah bertakhta atas pujian yang memang harus memang spesifik objek Tuhannya jelas atau bagaimana Pak, bisa dijelasin? Saya rasa memang itu suatu masukan yang baik ya tentang lagu ya. Namun saya juga menyadari bahwa ada upaya-upaya dalam pengarang-pengarang lagu, penulis-penulis lagu rohani berusaha untuk mencari audiens untuk pekabaran Injil. Sehingga dia mencoba membuat secara general untuk membuat orang-orang yang mungkin belum percaya, kemudian dia bisa mau mendengar pujian itu, lalu datang dan kemudian akhirnya dia dimuridkan. Jadi kita harus melihat fungsi dan peran dari apa tujuan daripada pencipta lagu dalam menciptakan lagu-lagu itu. Tetapi benar yang kedua, bahwa dalam kita memilih lagu-lagu tentu harus disesuaikan, harus ada tema. Ketika kita menyusun penyembahan kita secara corporate worship atau penyembahan secara bersama di sebuah gereja harus memiliki tema. Dan tema-tema itu adalah tentang
adanya penginjilan, pengajaran, penyembahan, dan seterusnya. Kalau saya mengatakan yang ketiga untuk bicara tentang adakah Tuhan Yesus atau tidak, maka tentunya yang pertama-tama, yang paling penting adalah yang pertama waktu kita menyembah Tuhannya itu, kita perlu jelas siapakah yang kita sembah, subjeknya dan objeknya. Subjeknya Tuhan sendiri, objeknya Tuhan juga, karena dialah yang layak terima pujian. Tetapi dalam pengajaran-pengajaran kadang-kadang tidak harus ada kata Yesus, bisa juga kata Allah, bisa juga kata Tuhan dalam huruf besar. Kitab Ester sendiri tidak ada juga kata Yesus, tidak ada kata Tuhan pun ya dalam kitab Ester. Tapi juga masuk dalam kitab suci, tetapi purpose-nya, tujuannya, dan dalam konteks besarnya apa dalam corporate worship itu. Tapi memang saya sungguh mengatakan bahwa nyanyian itu tidak boleh terlepas dinilai karena dia memang ada tujuan-tujuan dalam orang menciptakan lagu. Mungkin tujuannya untuk supaya orang yang seeker atau baru mencari tahu tentang kebenaran akan dapat menikmati pujian itu. Lalu kemudian dia akan bertanya, seeker itu kan pencari, Tuhan yang mana? Nah nanti kita sebagai pendeta mengatakan, Tuhan Yesus itulah yang kalian pujikan, itulah yang itu. Jadi dia bisa berfungsi sebagai pengajaran. Jadi saya tidak ada keberatan, tetapi sepanjang itu diperiksa tujuannya. Seperti itu, Ms. Susan. Iya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Dan ada pertanyaan lagi, adakah penyembahan yang salah dan seperti apa? Kemudian bagaimana orang yang menyanyi namun asal saja menyanyi tanpa menghayati atau mengimani bagaimana penyembahan atau pujian yang dia nyanyikan seperti itu. Kemudian seberapa penting sih pujian dan khotbah? Terkadang orang lebih mengutamakan khotbah daripada pujian. Nah, Pak, ini bagaimana nih, Pak? Bisa Ya. dijelasin? Oke. Jadi tentang pujian dan penyembahan, adakah penyembahan yang salah? Tentu. Karena Yohanes 8 dikatakan penyembah yang benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi roh dan kebenaran bicara tentang relasi kita dengan Tuhan, dan kebenaran berbicara tentang keyakinan akan semua kebenaran-kebenaran pengajaran yang disampaikan. Jadi kita harus meyakini. Sehingga itu menjawab pertanyaan yang kedua. Tidak boleh kita menyanyi sekedar saja, asal-asalan saja, dan sekedar menyanyi ya mumpung lagu-lagunya sudah terlalu sering dan bosan mungkin dinyanyikan, akhirnya sekedar saja tidak dari hati, dan itu juga bisa menjadi kesalahan daripada gereja yang tidak mempersiapkan dengan baik, tetapi bisa juga karena kita memang tidak ada hati. Nah, untuk itu kita harus mengatakan penyembahan yang benar, yang dimana kuasanya bekerja, dia bertata di atas puji-pujian harus dari hati. Dan syaratnya adalah apa tadi? Kualitas tadi. Kualitas kekudusan tadi. Tapi bukan kata kudus, jangan sampai disalah mengerti sebagai kesempurnaan. Tetapi ketika saya percaya dan saya meminta Tuhan menguduskan, di situ kualitas kekudusan, relasi itulah terjadi dalam penyembahan. Yang ketiga apa pertanyaannya tadi saya lupa. Bisa Susan? Pertanyaannya Pak yang ketiga, seberapa penting sih pujian dan khotbah? Karena terkadang orang lebih mengutamakan khotbah daripada pujian. Saya rasa pujian sangat penting sekali. Bahkan pendeta Martin Luther pernah mengatakan, kalau seorang hamba Tuhan tidak tahu menyanyi, lebih baiknya jangan jadi pendeta katanya. Tapi agak ekstrem statement itu, agak ekstrem statement itu. Tapi maksud daripada statement itu adalah untuk mengatakan jangan sampai ketika kaum Protestan, kaum Kristen, kaum Injili, semua orang Kristen, karismatik, evangelikal, Protestan, Pentekostal, dan semua umat yang percaya, jangan sampai mereka berpikir bahwa khotbah itulah yang terpenting, sola scriptura, tapi pujian dan penyembahan itu bagian yang sangat-sangat krusial di dalam penyembahan kita kepada Tuhan.
Memang ada yang menekankan praise and worship melebihi pengajaran. Tapi ada yang melebihi pengajaran tapi melupakan penyembahan, pujian. Ini kesalahan yang keliru sekali. Karena di dalam pujian ada pengajaran. Di dalam pujian ada relasi yang dalam. Ada dalam pujian ada bagaimana Tuhan mau menyapa dan menjamah dan menolong kehidupan umatnya. Dan itulah sesuatu yang harus dibuat keseimbangan. Bagi gereja-gereja harus membuat persiapan penyembahan itu dibuat sebaik mungkin, sebagus mungkin. Jangan asal-asalan. Harus apalagi di gereja-gereja abad ke-21 ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi pada saat yang sama pengajaran juga harus ditingkatkan kualitasnya. Jadi itu dua-duanya sangat-sangat penting, tidak bisa dianggap satu lebih utama dari yang lain. Begitu, Miss Susan. Iya. Iya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi dari mengutip dari Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya itu apa Pak? Dan bagaimana caranya? Artinya apa artinya kita hidup menyembah Tuhan dan bagaimana caranya seperti itu? Ya, hidup kita memang seluruhnya kita memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Penyembahan tidak semata-mata hanya pada pujian ya. Penyembahan adalah seluruh kehidupan kita sebagai perjalanan kita sebagai orang percaya. Hidup kita seluruhnya adalah dipersembahkan. Harta kita adalah bagian dari stewardship yang kita gunakan untuk menyembah Dia dan mengagungkan Dia. Kesaksian kita, kehidupan kita, dan seterusnya. But in particular, secara khusus tentang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, ketika kita difokuskan kepada pujian, maka kita harus memiliki relasi. Roh berbicara tentang relasi kita dengan Dia. Bagaimana ketika Nikodemus memahami tentang lahir baru, seperti, oh ini lahir baru seperti apa? Apakah saya harus masuk ke kandungan ibu saya? Tidak, lahir baru bicara tentang lahir dari roh, di mana Roh Kudus akan membuat dengan karya Kristus yang menyelamatkan dia. Dia menjadi anak-anak Tuhan dan memiliki relasi. Kebenaran bicara tentang firman. Kalau kita baca konteks Yohanes, itu semua tentang firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Dan itulah kebenaran nanti yang akan dinyatakan, diwujudkan dalam pribadi personal yaitu Yesus. Kebenaran itu bicara tentang Yesus sebagai sumber kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan presuposisi, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Jadi menyembah Dia, menyembah yang menjadikan Kristus yang utama dalam seluruh kehidupan kita. Roh Kudus menjadi penuntun penolong yang memenuhi kehidupan kita, dan firman-Nya menjadi sumber penuntun dalam seluruh perjalanan kita dalam menghadapi, menilai dan menjalani kehidupan kita di abad-abad ke-21 ini yang begitu penuh dengan tantangan itu. Itu maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Ini Pak, nggak sedikit kita kalau mau memuji Tuhan, kita selalu melihat situasi dan kondisi. Kadang kita melihat bentuk pujian ini seperti apa, lagu dalam liriknya seperti apa, suasana, kemudian berekspresif dalam pujian itu harusnya bagaimana. Nah, Allah bertakhta di atas pujian ini juga kan termasuk bahwa kita memuji Tuhan, Allah yang disenangkan, Allah yang dipuji. Tapi tanpa disadari justru kita yang ingin disenangkan seperti itu. Justru kita yang ingin melihat bahwa sesuatu itu menyenangkan hati kita, bukan menyenangkan hati Tuhan. Nah, tips dari Bapak nih Pak, bagaimana kalau kita bisa memuji Tuhan itu dengan tanpa melihat situasi atau kondisi yang tadinya tuh kita mau datang memuji nih, tapi melihat situasi kondisi kok nggak enak, jadi berturun suasana hati. Jadi tipsnya bagaimana Pak?
Ya, memang memuji Tuhan adalah sebuah disiplin rohani. Saya selalu mengatakan sama dengan berdoa, membaca firman adalah disiplin rohani, memuji Tuhan pun adalah disiplin rohani. Bila kita rasanya dalam situasi sulit dan berat, pujilah Dia. Agungkan Dia, pilih puji-pujian. Dan memang pujian itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan fokusnya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menyayangi kita dengan pujian yang kita persembahkan hanya untuk Dia. Dia mengizinkan itu untuk menyentuh hati kita. Dia ingin mengingatkan kita, mengajar kita, menguatkan kita. Ketika contohnya saya sudah berkali-kali ulang dalam kesaksian saya, ketika mata saya tidak melihat lagi di kanan karena salah operasi, saya marah. Dan ketika saya memuji Tuhan, menyanyi lagu, seperti saya melihat, loh, banyak sifat-sifat Tuhan lain yang sedang yang kamu tidak lihat, yang sedang Tuhan izinkan itu terjadi. Ini adalah tipsnya adalah disiplin yang pertama, yang kedua menyanyi saja. Bila kamu tidak ingin menyanyi, sembah Dia, puji Dia. Yang kedua, izinkan Dia mengajar kita dan puji-pujian. Dan yang ketiga tentu ketika kita bicara selera dan semuanya, mulai belajar untuk mengerti dan mempelajari hal-hal baru. Satu fun. Saya senang dengan hymns, tapi juga saya senang dengan kontemporer. Menikmati berbagai-bagai tradisi yang ada, dan tetapi kita memilih teks-teksnya, yang syair-syairnya yang tepat, yang hanya menggambarkan, memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Dia. Jadi seperti itu, Mr. San. Wah, luar biasa sekali Pak. Terima kasih untuk setiap penjelasan yang Bapak sudah sampaikan malam hari ini. Tentunya kita semua diberkati, dan terima kasih teman-teman, responnya sangat luar biasa, memberkati juga. Mungkin Bapak ada closing statement dari pada malam hari ini, dan apa sih yang harusnya kita sebagai orang Kristen itu lakukan sebagai yang harusnya kita lakukan, bagaimana memuji Tuhan tuh dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tertaut pada Tuhan. Mungkin ada closing statement dari Bapak. Baik, terima kasih. Saya berharap kita dengan pengajaran ini kita semakin menyadari dan mengerti dan memberi diri kita untuk menjadi pemuji-pemuji. Saya berharap saudara menyenangi pujian dan penyembahan itu. Yang kedua, saya berharap kita menyanyi dari sebuah relasi yang dalam dengan Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh yang berelasi dan dalam kebenaran, yaitu sumbernya adalah Yesus dan firman Tuhan sebagai norma sumber utama yang menjadi pengajar dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, biarkan pujian dan penyembahan ini menjadi suatu habits kita, gaya hidup kita sebagai orang percaya. Kalau saya ditanya, apakah karakteristik orang Kristen? Karakteristik orang Kristen adalah menyanyi. Dan biarlah hati kita dipenuhi dengan nyanyian dan pujian dan penyembahan. Dan Dia bersenang dengan atas pujian dan penyembahan dalam suka dan duka. Dan biarkan Dia bertahta, hadir dalam seluruh kehidupan kita. Itu yang menjadi closing statement saya. Terima kasih.